Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kedua Pratama, mahasiswa Prodi Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi ekologi pangan, yakni mengenai ketersediaan sumber pangan. Di mana sebelumnya setelah melakukan survei ketersediaan sumber pangan di suatu pasar di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, yaitu namanya Pasar Bunta. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, salah satu cara untuk mengetahui ketahanan atau ketersediaan pangan ialah dengan melakukan survei. Baik itu survei ke produsen atau ke pembuat langsung, distributor ataupun ke pedagang, dan survei ke konsumen. Nah, pada kesempatan kali ini saya melakukan survei di Pasar Bunta yang berlokasi di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Letak pasar ini cukup strategis di mana berdekatan dengan Pelabuhan Bunta dan Jalan Trans Sulawesi. Survei dilakukan dengan metode wawancara kepada beberapa pedagang yang dipilih secara acak untuk menjadi sampel, di mana aspek yang diperhatikan itu lebih mengarah ke jenis komoditi yang dijual. Dan untuk pokok-pokok instrumen survei sendiri terdiri atas tiga hal penting. Yang pertama itu jenis-jenis sumber daya pangan, di mana yang difokuskan itu kepada 9 jenis bahan pokok makanan. Kemudian yang kedua itu perkiraan jumlah sumber daya pangan atau omsetnya, misalnya 1 bakul, 1 kilo, 1 tandan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu asal daerah atau asal sumber pangan tersebut. Nah, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sumber beras yang dijual oleh beberapa pedagang pasar itu berasal dari wilayah Kecamatan Toili, di mana jenis beras yang dijual kebanyakan jenis beras impor. Dengan modal 550.000 per karungnya dan harga jualnya itu 10.000 per liter. Omset yang didapat itu bisa mencapai 200.000 per harinya. Untuk ketersediaan stok sendiri, setelah dilakukan wawancara itu pedagang mengaku bahwa tidak kesulitan untuk mencari stok beras belakangan ini. Dikatakan bahwa kirimannya itu selalu datang rutin. Namun pengakuannya beberapa waktu terakhir itu sempat terhambat karena permasalahan distribusi yang diakibatkan oleh pandemi. Karena PSBB sehingga pengiriman itu terganggu. Kemudian untuk rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai itu kebanyakan didatangkan dari wilayah Makassar. Jenisnya itu juga jenis impor. Dan untuk cabai sendiri itu ada tambahan dari Gorontalo dan dari Calodik. Kemudian untuk harganya sendiri per kilonya itu berkisar antara 35 ribuan dan dijual dengan harga 40 ribu per kilogram itu untuk bawang. Kemudian untuk omset per hari itu mencapai 100 ribu per hari. Untuk cabai rawit sendiri itu lebih mahal, namun omsetnya diketahui hampir sama karena pembelian cabai itu lebih sedikit daripada pembelian bawang. Sama seperti beras, ketersediaan rempah-rempah ini juga terbilang baik, di mana kiriman dari luar itu selalu ada secara rutin sehingga stoknya itu terjaga. Namun pada akhir-akhir ini sering terganggu akibat adanya pandemi karena distribusinya dari luar daerah itu kan terganggu. Kemudian untuk komoditas seperti gula, garam, minyak, dan margarin itu didapatkan pedagang itu mengambil dari toko-toko yang besar di sekitarnya. Jadi toko-toko pengepul lah istilahnya. Dimana apabila ditelusuri asalnya itu juga berasal dari Makassar maupun dari Gorontalo. Dan harga jual dari bahan tersebut tuh beragam tergantung kuantitasnya. Jadi biasanya harga di pedagang pasar itu lebih mahal daripada di pengepul. Namun untuk tukang pengepul itu jarang untuk menerima pembelian secara eceran, sehingga mau tidak mau masyarakat tetap memilih membeli di pedagang kecil. Pedagang mengaku bahwa bahan-bahan tersebut selalu tersedia, mudah didapatkan dan jumlahnya banyak. Di mana dikatakan bahwa pengaruh pandemi sendiri untuk pedagang itu untuk kelompok pedagang pokok seperti beras, gula, garam, minyak, dan margarin itu dampaknya cukup besar. Di mana pengakuan mereka apabila sebelumnya pendapatannya bisa mencapai 3 juta per bulan, maka akibat adanya pandemi itu turun hingga 1 juta per bulannya. Kan karena kurangnya pembeli di pasar, kemudian stok itu ditahan, istilahnya berkurang karena pengiriman yang terhambat. Komoditas selanjutnya yaitu telur, dimana penjual mengaku stok telur ini kadang-kadang kurang, namun untuk didapatkan itu relatif mudah. Jadi itu bisa menunjukkan bahwa telur ini masih menjadi kebutuhan protein masyarakat yang favorit selain ikan. Penjual mengatakan bahwa omset penjualan telur ini
selama pandemi mengalami penurunan, di mana sebelum pandemi omsetnya itu bisa mencapai lebih dari 150.000 per hari. Itu omset bersih. Namun setelah adanya pandemi, bahkan pendapatan kotornya itu hanya bisa mencapai 100.000 per harinya. Nah, berbeda dengan telur, untuk sumber protein lain seperti ikan, itu pedagang mengaku mendapatkan ikan dari nelayan sekitar. Selain itu, ada tambahan juga dari wilayah seperti Pagimana dan dari Bualemo. Untuk harga ikan sendiri sangat bergantung pada jenis dan ukurannya, di mana omset penjual pada umumnya itu berkisar antara 300 sampai 400.000 per harinya. Nah, untuk ketersediaan sendiri, ikan ini sangat mudah dijumpai dan relatif mudah dijangkau. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa pasar Bunta ini berdekatan dengan pelabuhan Bunta. Jadi kawasannya di kawasan pesisir, sehingga makanan laut itu mudah didapatkan. Apalagi ada supply dari wilayah seperti Bagaimana dan Bualemo. Pedagang mengaku tidak pernah kehabisan stok karena selalu tersedia dari pengepul. Penjualan yang cukup tinggi dikatakan oleh pedagang itu menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat itu lebih untuk protein, ya, lebih mengarah ke ikan. Nah, untuk pandemi, akibat yang dirasakan oleh penjual itu tidak terlalu berpengaruh khusus untuk pedagang ikan, karena pedagang itu menganggap untuk ikan itu jarang bisa di stok. Jadi tidak semua orang kan punya kulkas untuk stok ikan. Jadi harus dibelilah setiap beberapa hari sekali. Nah, kemudian untuk ayam dan daging sapi sendiri itu jarang dijumpai di pasar Bunta karena jarang masyarakat meminati, tentu saja harganya yang mahal. Kemudian untuk jenis sayuran yang biasa dijual itu berupa kangkung, kacang panjang, sawi, rebung, dan jantung pisang. Semua jenis sayuran itu kebanyakan didapatkan dari wilayah sekitar, dari desa-desa sekitar maupun di kecamatan sekitar. Dan ada tambahan dari wilayah Salodik. Misalnya sendiri itu kangkung yang asalnya dari petani sekitar itu dibeli dengan harga 2.000 per ikatnya, kemudian dijual 3.000 per ikat. Nah, kebanyakan pedagang sayur itu jarang menghitung atau mengetahui omset penjual mereka, dengan alasan kuantitas penjualan tiap hari itu selalu berubah-ubah. Bahkan jenis sayur tertentu tidak setiap hari ada. Tidak jarang juga dalam sehari itu yang dijual hanya satu jenis sayur karena kurangnya ketersediaan jenisnya. Kemudian untuk jenis buah-buahan yang bisa dijual itu berupa pisang, pepaya, semangka, nanas, dan buah naga. Sama seperti sebelumnya, omsetnya itu jarang diketahui karena pedagang mengaku bahwa musiman, sehingga susah untuk diketahui. Nah, untuk pisang dan buah naga itu didapatkan dari wilayah sekitar, sedangkan untuk semangka dan nanas itu didapatkan dari wilayah Salodik dan Toili. Untuk harga sendiri itu bergantung pada besar dan jenis dari si buah. Misalnya kalau pisang itu yang paling banyak dijual itu pisang sepatu. Harga belinya oleh pedagang itu 70.000 per tandan dan dijual 20.000 per sisirnya. Berdasarkan data tadi, ketahui bahwa ketersediaan sumber pangan masyarakat sekitar Kecamatan Bunta itu dapat terpenuhi karena sumbernya itu banyak, berasal dari berbagai macam daerah dan kuantitas tiap jenisnya itu juga banyak. Dan sumber pangan itu juga dapat dijangkau dengan mudah oleh pembeli, dan dengan adanya pasar ini itu mudah dijangkau. Kemudian harganya itu relatif murah. Dan hal yang paling mempengaruhi untuk ketersediaan pangan sendiri ialah yang pertama itu supply dari distributor yang menyalurkan bahan makanan ke wilayah Kecamatan Simbaraya. Kemudian ada pengaruh musim yang juga cukup besar, bisa dilihat dari produksi perikanan yang sangat bergantung pada keadaan alam. Dan yang ketiga itu sebagian besar petani itu hanya menanam komoditas non bahan makanan. Jadi yang keempat yaitu pemanfaatan lahan yang minim dengan alasan kurangnya dana dan takutnya masyarakat terhadap risiko kegagalan. Untuk solusi yang mungkin bisa diterapkan adalah dengan memberdayakan masyarakat, menyediakan bibit untuk bahan makanan, dan mempengaruhi masyarakat untuk beralih menanam komoditas sumber bahan makanan seperti padi, jagung, dan lain-lain. Bisa berupa pembuatan kelompok tani, pemberian bibit subsidi pupuk, maupun peminjaman alat untuk kebutuhan bertani para petani. Selain itu, perlunya suatu lembaga pengawasan yang menjalankan fungsinya untuk menindak oknum-oknum seperti penimbun yang sengaja menahan bahan makanan agar harganya naik. Salah satunya itu mungkin dengan menetapkan harga minimum dan harga maksimum untuk suatu kawasan tertentu. Baik, jadi itu hasil survei ketersediaan sumber pangan yang ada di Kasar Bunta.
Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.